5 fakta perkembangan kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suami. Dapur berita artis terkini. Mobil Pajero putih bernomor polisi B1264BJU yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah, mengalami kecelakaan di kilometer 672+300, jalur A ruas tol Jombang arah Mojokerto. Vanessa dan suami meninggal dunia, sementara 3 penumpang lain, salah satunya anak Vanessa yang masih balita, selamat dalam kejadian tragis itu. Kompas.com merangkum sejumlah fakta-fakta sampai dengan saat ini seputar kecelakaan tersebut. Yang pertama, kronologi kecelakaan. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa dan suaminya terjadi pada Kamis 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Mobil Pajero berpenumpang 5 orang termasuk sopir itu menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Dampak tabrakan itu, polisi menyebut Pajero yang ditumpangi Vanessa terpelanting kemudian berputar berhenti di jalur cepat. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal di mana arus lalu lintas saat kejadian landai dan cuaca cerah. Dugaan awal polisi, sopir mobil yakni Tubagus Muhammad Jody Prasetya mengantuk sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Namun polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sopir mobil untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan itu. Yang kedua, kecepatan mobil Vanessa. Polisi menduga mobil yang ditumpangi Vanessa melaju dengan kecepatan tinggi. Hal itu terlihat dari kerusakan yang dialami oleh mobil kecil setelah kecelakaan. Dilihat dari kerusakan kendaraan, kami lihat sampai airbagnya sudah mengembang. Kelihatannya kecepatan cukup lumayan tinggi, ujar Kapolres Jombang AKBP Agung Setionugroho kepada Kompas.com. Polisi tidak menemukan adanya jejak pengereman di lokasi kejadian. Pengemudi mobil Pajero yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarga diduga melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Untuk kecepatan mobilnya masih didalami lagi, tapi melihat kondisi mobil pasca kecelakaan diperkirakan di atas 100 km per jam, kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman kepada wartawan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Kamis sore. Yang ketiga, hasil otopsi Vanessa dan suami. Tubuh Vanessa Angel ditemukan berada di luar mobil yang mengalami kecelakaan. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Latif Usman menuturkan di lokasi kejadian tubuh Vanessa ditemukan 3 meter dari lokasi mobil. Suami Vanessa ditemukan masih ada dalam mobil. Vanessa tidak menggunakan sabuk pengaman sehingga terlempar sejauh 3 meter dari lokasi mobil, kata Latif kepada wartawan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Kamis sore. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Replihandoko mengatakan, berdasarkan hasil otopsi, Vanessa mengalami luka di bagian kepala dan bagian dada. Sementara suaminya, Febri atau yang akrab disapa Bibi, mengalami luka di bagian kepala dan patah pada bagian tangan. Vanessa alami luka di bagian dada dan kepala, dan suaminya di bagian kepala patah tangan. Kata Gatot kepada wartawan di Mapolda Jatim pada Jumat 5 November 2021. Saat kejadian itu, Vanessa dan suami meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Sementara anak Vanessa, sopir dan pengasuh anak selamat dalam kejadian itu. Namun ketiganya mengalami luka ringan sehingga menjalani perawatan intensif. Yang keempat, kondisi Galaski. Psikiater anak dikerahkan untuk melakukan monitor terhadap anak Vanessa Angel Galaski Ardiansyah. Gala sebelumnya berada satu mobil dengan ayah dan ibunya yang mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang Mojokerto. Pendampingan dengan mengerahkan psikiater dikarenakan kondisi klinis dari Gala dalam keadaan stabil dan cenderung membaik. Karena secara pendekatannya kan beda, psikiater ndak harus konsultasi, tapi di kudang-kudang ngomong kan juga bisa, biar happy, kata Kabid Kedokteran dan Kesehatan Dokes Polda Jatim Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim.
Berdasarkan rekam medis awal, Gala disebut tidak mengalami kondisi cedera klinis yang terbilang beresiko. Hanya saja, Gala sedikit mengalami trauma yang mana perlu pendampingan khusus seperti pendampingan psikiater anak. Tak hanya psikiater, sejak awal dirawat di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, Gala disebut sudah mendapat pendampingan dari anggota keluarga dan sahabat dari orang tua Gala. Pendampingan dari pihak terdekat terhadap Gala sangatlah diperlukan mengingat kondisi Gala yang masih terbilang rentan. Yang kelima, belum periksa sopir mobil Vanessa. Sopir mobil Vanessa belum diperiksa terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Polisi mengaku masih fokus pada pemulihan fisik dan psikologi sopir dan keluarga pasca kecelakaan. Kita belum mulai penyelidikan, masih fokus pemulihan kondisi korban, kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman kepada wartawan pada Jumat 5 November 2021. Polisi baru mengumpulkan data pendukung dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Nanti setelah para saksi sudah tenang, diharapkan dapat memberikan keterangan secara optimal, ujar dia. Namun, polisi berencana mendalami soal video Instagram Story yang diduga direkam sopir mobil Vanessa Angel. Video diunggah di akun Instagram @tubagusjodi. Di video tersebut terlihat sopir merekam saat melewati tol Nganjuk kilometer 555. Namun tak lama setelah kecelakaan tersebut, video tersebut sudah tak ada di Instagram Story Tubagusjodi. Tangis Gala cari dan teriak panggil nama Vanessa Angel. Galaski Ardiansyah terus menangis saat diperiksa usai mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang. Gala tak henti-hentinya mencari dan meneriakkan nama ibunya Vanessa Angel. Saat di IGD RSUD Kertosono Nganjuk, Gala juga terus memanggil ibunya. Namun Vanessa sudah pasti tak akan kunjung datang. Saat kecelakaan terjadi, Vanessa dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia di lokasi kejadian. Momen haru ini sempat membuat salah satu dokter bedah RSUD Kertosono Nganjuk, Dr. Kurniawan Eko terenyuh. Kurniawan mengatakan Gala ditenangkan oleh salah satu perempuan yang disebut asisten Vanessa Angel. Gala sempat mencari ibunya saat di IGD, memanggil-manggil ibunya selama pemeriksaan dan pengobatan. Ditenangkan asisten Vanessa, perempuan, kata Kurniawan di RSUD Kertosono Nganjuk pada Kamis 4 November 2021. Dalam pemeriksaan ini, Gala juga menjalani CT scan untuk mengetahui apakah ada pendarahan di otaknya. Gala menjalani CT scan sendirian. Saat itu, Gala juga tak hentinya menangis mencari Vanessa. Kurniawan mengatakan Galaski menangis karena takut, namun tangisan Gala ini akhirnya terhenti dengan sendirinya. Waktu diperiksa CT scan kan sendirian, Gala sempat nangis karena takut dan sendirian. Akhirnya diam-diam dengan sendirinya di ruang CT scan harus sendiri. Asisten menunggu di luar, setelahnya tenang lagi digendong asistennya, tambah Kurniawan.